Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar eh, di kegiatan pembelajaran tematik hari ini. Sebelumnya, kita kemarin sudah belajar tentang keberagaman bangsa Indonesia. Nah, keberagaman bangsa Indonesia diantaranya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan diantaranya faktor yang mempengaruhi keberagamannya adalah faktor sejarah. Yang mana pada zaman dahulu Indonesia itu dipengaruhi karena datangnya budaya asing yang masuk ke Indonesia sehingga menciptakan kebudayaan yang baru dan membuat Indonesia itu menjadi beragam. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan terkait kerajaan Hindu di Indonesia. Kerajaan Hindu di Indonesia ini merupakan salah satu pengaruh dari adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mohon disimak baik-baik video penjelasannya ya. Semoga setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat mengetahui apa saja sih kerajaan Hindu yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana proses kerajaan Hindu bisa eh, terbangun di negara Indonesia. Yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Nah, agama Hindu mulai masuk ke Nusantara akibat hubungan dagang dengan negara India. Otomatis India adalah sebuah negara yang ada di luar Indonesia. Kebudayaannya berbeda, kemudian adat istiadatnya pun berbeda. Sehingga masuknya bangsa India ke Indonesia itu berpengaruh terhadap perkembangan agama Hindu yang ada di Indonesia. Kemudian terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Nah, kerajaan apa saja sih yang ada di Indonesia? Atau kerajaan apa saja sih yang bercorak Hindu di Indonesia? Nah, yang pertama anak-anak di Indonesia itu pada zaman dahulu ada kerajaan Kutai. Nah, ini adalah foto bentuk kerajaan Kutai pada zaman dahulu atau kalau sekarang itu sering dibilang oleh kita adalah sebuah candi ya anak-anak. Nah, kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai berdiri pada abad keempat dan didirikan oleh Kudungga. Kerajaan Kutai terletak di Muarakaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nah, siapa yang masih ingat Pulau Kalimantan itu bentuknya seperti apa? Coba nanti dicari ya. Dicari letak kerajaan Kutai, terletak di mana nanti dicari. Kemudian, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada kepemimpinan Raja Mulawarman atau cucu dari Kudungga. Nah, Raja Mulawarman itu di sini ada nih fotonya anak-anak. Jadi kalau zaman dahulu kan belum ada foto, jadi ini masih bercorak seperti lukisan karena dibuat oleh manusia, jadi bukan hasil fotografer, anak-anaknya bukan hasil foto. Jadi masih bersifat lukisan. Kemudian Mulawarman terkenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan dermawan. Peninggalan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Raja Mulawarman adalah 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Nah, ini di sini ada gambarnya anak-anak ya. Prasasti yang berbentuk yupa. Coba kita hitung ada berapa? 7, betul atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian, yupa merupakan tiang batu yang digunakan dalam upacara persembahan untuk dewa. Begitu anak-anak. Nah, kemudian kita cari tahu ada kerajaan apa lagi? Ada kerajaan Hindu apa lagi yang ada di Indonesia? Nah, yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Ini bentuk kerajaannya ya anak-anak. Kerajaan Tarumanegara pertama merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Nah, tadi yang pertama adalah Kutai, kemudian yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara.
Nah, Kerajaan Tarumanegara diperkirakan terletak di Lembah Citarum, Jawa Barat. Kemudian salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Ciaruten di Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Tarumanegara bernama Purnawarman. Nah, ini adalah lukisan wajah Raja Purnawarman, anak-anak. Kemudian ini adalah foto prasasti Ciaruten, ya. Jadi di prasasti ini menjelaskan bahwa Raja Tarumanegara itu bernama Purnawarman. Kemudian di prasasti ini kenapa sangat terkenal karena bentuknya unik. Ada ukiran telapak kaki. Kemudian di sini ada ukiran yang dimana ukiran ini menjelaskan bahwa Raja Tarumanegara bernama Purnawarman. Raja Purnawarman dikenal oleh rakyatnya sebagai raja yang gagah berani, bijaksana, dan tegar dalam menghadapi musuh. Nah, anak-anak, jangan sampai tertukar ya. Tadi yang paling kerajaan yang tertua di Indonesia itu adalah Kerajaan Kutai dan nama rajanya adalah Mulawarman. Sedangkan kerajaan Hindu tertua itu adalah Kerajaan Tarumanegara dan dipimpin oleh Purnawarman. Kalau Kutai, Mulawarman rajanya. Kalau Tarumanegara, rajanya adalah Purnawarman. Ya, jadi jangan sampai tertukar ya. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Mataram kuno. Nah, coba kita lihat nih, di sini bentuk kerajaannya itu sudah tidak asing lagi karena ini cukup terkenal, yaitu Candi Prambanan. Nah, anak-anak, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah ya letaknya. Pada abad ke-8 berdiri sebuah kerajaan Madang atau sering disebut Mataram kuno atau Mataram Hindu. Berdasarkan prasasti, mula-mula kerajaan Mataram diperintah oleh Raja Sana lalu digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya memerintah dengan sangat bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Setelah Sanjaya, kerajaan Mataram kuno diperintah oleh Pangkaran atau Shailendra. Panankaran menganut agama Buddha. Nah, pada masa inilah agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Mataram kuno. Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno yaitu Prasasti Canggal yang isinya menceritakan tentang Raja Sanjaya. Jadi ini contoh prasastinya ya anak-anak. Jadi di sini tuh sebenarnya ada ukiran yang mana ukiran ini menjelaskan bahwa menceritakan tentang Raja Sanjaya anak-anak. Sebenarnya prasasti di Kerajaan Mataram kuno itu banyak, tetapi yang paling terkenal adalah Prasasti Canggal. Kemudian, tokoh yang terkenal pada masa Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Watukara Dyah Balitung. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Salah satu peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang didirikan oleh Rakai Pikatan adalah Candi Roro Jonggrang. Jadi dulu itu namanya Candi Roro Jonggrang atau lebih sering dikenal oleh kita adalah Candi Prambanan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Kerajaan Kediri. Nah, ini bentuk kerajaannya ya anak-anak, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Nanti kalau kalian punya peta atau kalian searching, coba kalian lihat ya, Sungai Brantas letaknya di mana. Pokoknya tepatnya di Jawa Timur, anak-anak ya. Kemudian Kerajaan Kediri mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Srijayabaya. Nah, ini lukisan Raja Srijayabaya. Kemudian, salah satu peninggalan sejarah yang terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Candi Panataran. Nah, ini bentuk Candi Panatarannya ya. Prasasti Kamulan adalah prasasti yang terkenal yang dimiliki oleh Kerajaan Kediri. Prasasti Kamulan ini berisi tentang berdirinya Kabupaten Trenggalek. Oh, mohon maaf anak-anak. Jadi, gambar ini adalah gambar prasasti. Gambar ini adalah gambar prasasti Kamulan. Kalau Candi Panataran yang ini anak-anak ya. Nah, yang ini namanya Candi Panataran. Kalau yang ini namanya prasasti
Kamulan. Kemudian anak-anak yang kelima adalah Kerajaan Singosari. Ini bentuk kerajaannya ya anak-anak. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222. Setelah Kerajaan Kediri hancur, Raja Singosari yang pertama adalah Ken Arok. Yang mana Raja Ken Arok? Yaitu yang ini anak-anak ya. Nah, ini adalah patung Raja Ken Arok. Kerajaan Singosari mengalami kejayaan pada masa pimpinan Raja Kartanegara. Nah, ini lukisannya ya anak-anak, Raja Kartanegara. Kertanegara dikenal sebagai raja yang memiliki kecakapan dalam memimpin. Rakyat pada masa kepemimpinan Kertanegara hidup aman dan sejahtera. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singosari antara lain berupa prasasti dan yang paling terkenal adalah Prasasti Malurung. Nah, ini anak-anak ya, Prasasti Malurung contohnya ini. Candi peninggalan Kerajaan Singosari antara lain adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Sedangkan candi yang tadi pertama kali kita lihat yaitu Candi Singosari, anak-anak ya. Nah, anak-anak, sampai di sini nih kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Jadi tadi ada 5 kerajaan anak-anak ya. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara, kemudian yang ketiga Kerajaan Mataram Kuno, yang keempat Kerajaan Kediri, dan yang kelima Kerajaan Singosari. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat peta konsep yang ada di buku tematik 4E halaman 20. Jadi di sana ada peta konsep yang mana peta konsep tersebut harus diisi oleh kalian tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia atau informasi penting tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Nah, nanti kalian tulis di peta konsep yang sudah ada di buku tematik 4E halaman 20. Semangat ya anak-anak, kalian pasti bisa. Apabila ada yang kurang dimengerti, nanti kalian boleh menanyakan langsung ke ibu melalui jaringan pribadi. Ya, semangat terus anak-anak, jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, nanti tugasnya semakin banyak. Semangat anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.